hutang ke mana-mana, hutang ke bank, sampai numpuk total itu 4 juta dolar. Pertolongan Tuhan itu datang entah dari mana. Waktu itu ya orang biasa bilang kan, yo ini le judu maut rezeki ono sing ngatur. Kamu tidak akan dimatikan sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh nang gone kos-kosan, kisah orang sukses dalam kemasan obrolan santai. Kos-kosan kali ini di rumah kos ketiga. Iya, ketiga. Kita mendatangkan tamu. Bukan mendatangi lagi ya? Bukan seperti yang episode sebelumnya. Yang sebelumnya kan mendatangi ya. Atau cedek Pak, cek. Oke. Anu ketok ngene iki ya. Ketok ya iki. Jadi mendur di sore gak apa-apa. Tobil lah ketok ya. Mobil. Jadi ngene Pak. Nanggone sing saiki iki ya. Heeh. Iki wonge sik enom. Ya. Dikatakno enom iki ya enom ya. Enom. Soalnya kurang tuwek. Heeh. Tapi wis duwe anak. Ganteng ya. Ganteng. Ganteng. Gak kok dapur. Aslinya ganteng, Mbak. Cuma dari sisi yang berbeda. Iya. Heeh. Delok sudut pandangnya sih. Tergantung sudut pandang. Mas Syahab yo ganteng asli nih. Awakmu barang. Iya, jari bojoku. Iki siapa iki? Bintang tamu atau sing hadir kali ini siapa? Jadi sebuah brand ternama di Kota Jombang. Brand apa itu? Ana hubungane iki, Kak? Oh, ana hubungane, Pak. Lah kayak ngene iki ana hubungane. Jadi semacam pakaian yang seperti ini. Kira-kira opo ngono ya? Oh, beliau seorang barista. Duduk. Ngalang-ngalai barista, Pak. Penulis, writers. Penulis iku writers. Oke. Masalah nggone eret tok ae ndine writers. Oke. Jadi brand iki ku sangat terkenal nang nggone Kota Jombang. Oke, jadi sebuah minuman. Brand minuman. Brand minuman. Brand minuman yang cedek Pak, gak krungu. Seperti apa? Brand minuman yang seperti apa? Brand minuman iki kopi atau cuma es? Kapanpun sing penting iku cair, Pak. Oh, jualan es. Nah, ya. Kayak ngono lho, Pak. Ya. Kepingin terus sapa wonge? Siapa namanya? Mas Dwi. Oh, ini ya. Okay. Selamat datang, Mas. Selamat datang, Mas Dwi. Sudah mampir ke kos-kosan. Numpak apa iki, Mas Brene, Mas? Alhamdulillah tadi dijemput Alphard. Alphard putih. Iya. Terima kasih ya, Mas. Iya, Honda Beat ya, Honda Beat. Rada cedek didik, Mas. Nggih. Soalnya kayak ya apa? Kira-kira saya ditantang ke sini untuk apa nggih, Mas? Interview lah. Iya, enake. Iya, sebenarnya gini, saya butuh pekerjaan untuk enggak Mas. Jadi untuk ngobrol santai sore ini kita mau mengobrolkan lah ya, membicarakan tentang brand yang sekarang ini ya, lagi hits bukan saat ini sih. Tentang Poskopi bisa mengulik tentang brand yang sampean bawa. Ya, dan juga tidak lupa sepanjang perjalanan itu kan pasti ada kisahnya, Mas. Kita juga dan teman-teman yang lain kepingin tahu lah perjuangan jenengan dari awal sampai bisa sebesar ini dan sekarang ini seperti apa gitu. Kalau boleh tahu sendiri untuk Poskopi Zio-nya itu benar ya, Poskopi Zio ya? Iya. Benar, Mas nggih, Poskopi Zio. Alhamdulillah. Pripun? Itu jenengan sendiri ya yang pegang, Mas, sebagai ownernya ya. Poskopi Zio berawal dari saya coba-coba dulu kan dari kafe. Iya. Kita beberapa kali bangkrut di kafe. Oke. Terus kemudian kita kerja lagi di konstruksi. Kalau boleh tahu konstruksi jalan atau gedung atau kita gimana? Gedung. Di area Jombang ya. Di Surabaya. Waktu itu kita bangun kampus di UNRJ. UNRJ. Di gedung farmasi. Terus kemudian
kita diajak sharing di salah satu es kopi di Surabaya, Es kopi di Surabaya. Boleh disebut namanya? Jokopi. Jokopi. Ya. Kita nongkrong di sana, tak perhatikan dalam 1 jam itu Iya. Jokopi bisa mengeluarkan lebih dari 100 cup waktu itu. Satu Waktu jam. itu 1 jam. Waktu 1 jam. Kurang lebih sekian ya. Terus kita pesen kopinya, kita coba, loh kopi kok manis. Iya. Sedangkan yang kita pelajari kopi yang tanpa gula, yang Pahit yang itu ya, ya, yang spesial Iya. kopi. Kemudian saya pengen bertemu dengan ownernya Jokopi, ditemui dengan manajernya, kenapa kok jualan kopi manis. Tapi dalam hati saya, kopi ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Betul. Sedangkan kopi yang tak pelajari, yang tak terapkan di kafe dulu, itu hanya beberapa orang yang bisa menikmati, karena kopi tanpa gula. Iya. Berarti dari situ ya awal mulanya, terus kemudian ketemu sama ownernya Jokopi langsung ya. Alhamdulillah nggak sampai ketemu. Aduh. Jadi ditemui sama siapa ya waktu itu, Mas? Salah satu karyawan. Satu karyawan. Ya, Tapi dia sempat bisa menceritakan itu. bisa menceritakan kenapa kok kopinya manis. Sedangkan yang saya pikirkan bahwa kopi adalah pahit, Kopi adalah pahit karena kopi tanpa gula. Kopi tambah dan gula. belajar dari kafe yang Samen sebelumnya sudah dirikan, sudah berjalan, itu bahwa segmen dari kopi sendiri itu nggak bisa meluas gitu ya. Iya. Yang saya pelajari dulu kopi ya pure kopi, nggak ada gula. Nggak ada gula. Jadi penikmatnya ya hanya orang-orang Kalau iya. saat ini yang bisa dibilang espresso gitu mungkin ya. Nggih, espresso, espresso base, V60 Iya. dan lain-lain itu. Kemudian terus setelah itu Setelah itu kita mulai terapkan, aku pengen buat kopi seperti ini. Iya. Nah, dengan sisa-sisa uang yang setelah bangkrut itu, kita coba bikin outlet pertama di Jombang di Jalan Cak Durasim, di depannya Alfamart. Oh, itu outlet pertama sampean. Outlet pertama, Jadi bukan di Surabayanya ya? bukan di Surabaya. Soalnya sebelum Iya. sebelum kita ini Mas ya, Iya. kita kan sempat riset nih di IG-nya Poskopizio bahwa pernah juga di Surabaya. Iya. Kita pikirnya waktu itu Samen mendirikan ini tuh Poskopizio awalnya di Surabaya tahun 2019 itu juga ya. Iya. Dan 2019. Kita pertama di Jombang di Cak Durasim itu, terus bulan berikutnya kita juga di Jombang juga, jaraknya hanya 400 meter dari outlet kita. Yang pertama. Ya. 400 meter. 400 meter. Kenapa kok diberi jarak segitu? Karena waktu itu dapat tempatnya di situ. Oh, mungkin kalau misalkan dari yang jauh gitu, kan biasanya orang kalau sudah di sini buka usaha yang lain yang agak jauh gitu, di lokasi yang mana untuk mengambil pasar yang lain. Iya. Nah, waktu itu sempat kita mau ekspansi ke agak jauh dari tempat kita, tapi kemudian nggak dapat. Ya mungkin Tuhan berkehendak lain. Ya. Terus setelah Tuhan tidak berkehendak lain, Akhirnya dapat di situ, di daerah mana itu Mas? di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Sutomo. Yang depan Semang. di depannya Semam, Oh, itu outlet kedua berarti. outlet kedua. Oh, iya. Tapi kita lihat sekarang outlet yang depan Alfamart kok nggak ada ya? Iya. Ya, alhamdulillah waktu itu kita diusir sama Alfamart Kok bisa diusir? Diusir. karena laporan dari kepala tokonya Alfamart itu, Alfamart sepi karena ada Poskopizio di depan. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Masuk akal. Gak masuk akal lagi Mas. Sedangkan kita berdiri di situ sudah hampir 2 tahun. Iya. 2 tahun. Tapi baru dikomplain waktu itu ya, waktu dekat-dekat Iya. ya, kemarin itu ya. Nah, ini gak masuk nang nalar gua. Alfamart. Alfamart Kan ya. boleh macam-macam. Heeh. Terus ke Pak Dwi jual jual kopi. es. Alfamart sepi, alasannya karena ada jualan kopi di depannya. Iya. Apa mungkin waktu itu ada alasan lain Mas? Waktu konflik lah ibaratnya. Tidak ada. Jadi kita disuruh pergi pun kita juga nego loh.
kita sudah berdiri di sini sudah hampir 2 tahun. Iya. Kenapa kok baru sekarang kita disuruh pindah? Iya. Dengan alasan menghalangi customer masuk. Loh, kenapa nggak dari awal aja? Iya. Jangan kita buka outlet pun harus izin sampai ke Malang, ke Alfamart Pusat. Oh benar Oh, benar benar. benar. Kita Pernah lihat. jelaskan ukuran booth kita sekian, kita maunya di depan. Nah, kita kan dikasih harga lebih mahal dari tenan lainnya. Ah iya. Berarti Itu ada main berapa tenan yang di situ? Di situ waktu itu ada 2, Dua. Poskopizio dan Poskopisio dan produk ayam. Ayam. Oh. Iya. Main kontrak juga ya berarti berapa lama? Setiap bulan, bayarnya setiap bulan. Oke. Kalau normalnya di situ waktu itu 400 sampai 500 ribu, kita bayarnya sudah 880 ribu, Oh iya. hampir 2 kali lipatnya. setelah 2 tahun itu ya? Enggak dari awal. Oh, dari Karena awal. kita kan besar. Iya. Memang kita minta betul. besar. Nah, kemudian kita dapat surat dari pusat langsung. Terus kita juga negosiasi ke pusat. Iya. Sampai saya rundingan dengan orang di rumah. Iya. Saya punya usaha dan saya diusir dari ini karena alasan gini. Nah, eman banget usahamu wis merintis di situ, terus tiba-tiba pergi dari situ. Iya. Iya. Apa nggak bisa dirundingkan? Sampai di situ nggak bisa dirundingkan, akhirnya kita memutuskan untuk oke, kita beli Alfamartnya. Hah? Jenengan tantang gitu loh. Ya, kita beli Alfamartnya, terus kita maju ke pusat. Dari pihak Alfamart pun mengizinkan, oke, silakan dibeli. Tapi tanahnya ini punya orang. Nah, sekarang kita mau bangun itu kan tanahnya harus kita beli juga. Iya benar. Kita datang ke yang punya tanah, ternyata yang punya tanah nggak dijual. Nggak dijual. Ditawar berapapun nggak dijual. Oke. Berarti disewa ya, Disewa. ya sistemnya, disewa. Nah, eman banget kita mau bikin seperti Indomaret Point, di bawahnya ada Alfamart, di atas Iya. ada kafe gitu. Nek hanya tanya sewa, ya kan susah di belakang. Iya. Iya. Nanti kalau sewaktu-waktu udah habis masa sewanya, beliaunya bisa mendepak sampean ibaratnya kan kayak gitu. Iya, Kalau kontrak lo ya. iya. Jadi kalau boleh tahu gini Mas, untuk awal mulanya berdirinya Poskopizio itu penamaannya atau nama Poskopizio itu jenengan itu Ambil dari mana? Ambil dari mana atau ide dari mana? Iya, dulu saya punya teman proyek namanya Mas Nyomo. Beliau punya anak namanya Zio. Oh, Zio. Iya. Heeh. Terus saya bilang, Mas, anaknya nama siapa? Kok lucu? Zio. Tak apa nama kedeku ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Sio. Nah, oke, kita bikin namanya Kopi Zio waktu itu. Terus kita mulai desain boothnya. Betul. Terus setelah kita desain, ada teman ngilokno. Maido. Koyok pos. Pos kudu kita itu. Pos. Kita punya ide. Oke, kita buat pos Kopi Zio. Oh, unik ya, unik. ya. Unik, Kayak berarti pos, awalnya kayak pos. Bisa aja kan ada Tiba- kayak pos sih. tiba-tiba Kalau kita lihat emang bootnya itu kecil, Unik. nggak begitu besar. Iya. nggak Dan- begitu memakan tempat lah ibaratnya dan ini nih, kayak di- pos satpam sing nang ngone perusahaan. Iya, iya, iya. Di rumah-rumah ngono. ketara mengenai burung ya. Kayak burung ya burung. Awalnya dari situ ya untuk masalah nama gitu Iya. ya. Tapi nama anaknya temen sampean. Iya. Apa temennya itu juga ikut join membangun atau Iya. merintis bisnis ini Untuk atau Zio nggak ada, Nggak ada. untuk join Pribadi ya, pribadi? tanpa investor. tanpa investor. Terkait modalnya Mas, kalau pertama buka usaha kan mungkin ada birokrasi atau apa ya, administrasi kayak perizinan kayak itu kan butuh modal yang besar. Atau iya. Ya, modal pertama Zio itu dari menyewakan kafe yang sudah ada dulu. Oh. Menyewakan. Kita sewakan 3 tahun, kemudian modal itu yang kita gunakan untuk brand Poskopizio. Brand Poskopizio. Benar ya tahun 2019 berarti itu ya. Awal 2019. Lahirnya Awal Poskopizio ya. Ya. Awal 2019. Jadi setelah menyewakan kafe yang pernah ada gitu ya. Iya. Daerah mana itu? Kalau boleh tahu. Mas? Kalau di Jombang ada di Jalan Aditya Warman, di Belakang belakang rumah sakit. RSUD.
Oh, Kafe kafe yang sebelah mana? yang putih itu. Kafe dulu coklat eksekutif namanya, Eksekutif. Oh, eksekutif. Yang dibongkar itu. yang dibongkar sekarang. Itu punya jenengan. Nggih. Oh iya 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 iya. Setelah menyewakan itu modalnya digunakan untuk mendirikan Zio. Betul. Kalau boleh tahu berarti itu racikan sendiri dari sampean sendiri Mas ya? Iya, dulu kita buat racikan itu awalnya kita bikin setiap hari itu 20 cup. Terus kita kasihkan ke teman-teman. Awal bikin langsung dikasihkan ke teman-teman. Tapi Ya. buat itu tester, buat tester. tester, Buat oh, tester, ya. ya. Ada bootnya ya tapi sudah Belum ada bootnya. belum ada Belum bootnya. ada. Jadi dibantu istri, Istri. dulu masih pacar. Wih. Pacar ya. Tak suruh mendistribusikan ke teman-teman. Terus besoknya kita WA bagaimana kurang bagaimana. Itu berjalan sampai 1 bulanan. 1 bulan. Tapi sudah jadi cup ya, berupa cup Berupa cup. sama brandingnya pas kopi Zio itu Iya, ya. sudah. Sudah berupa cup. Cuman belum ada outlet yang Yang berjualan. Setelah dipasarkan ke teman-teman, maksudnya tester nih, ini coba nih pas kopi Zio rasa-rasanya, atau ada menu pertama apa yang waktu itu, apa langsung ada semua menu yang sekarang ada di pos kopi Zio? Kita hanya ada 5 menu. Gula aren, es creamy, es krim. matcha, red velvet, coklat gitu yang standar. Kita bagikan setiap hari 20 cup. Belum dijual itu Mati? Belum dijual. Dijual. Ada banyak orang yang bilang kurang manis, kemanisan, Iya. kepahitan, sampai ada yang muntah karena terlalu strong kopinya. Oke. Nah dari situ kita pelajari terus sampai kemudian oke, di hari ke 30 itu sudah tidak ada komplain yang signifikan Ya, Berarti selama 1 bulan ya? selama 1 bulan 1 bulan. kurang lebihnya. Terus kemudian kita putuskan untuk bikin booth pertama di Jalan Catur Catur Hasim. Rasim itu ya. Soalnya kalau pernah dengar-dengar nih Mas, sebelum sampean mendirikan booth itu sudah ada kopi-kopi kekinian yang ada di Jombang. Iya, sudah ada. Pertama kali dulu itu ada Konvo. Konvo. Oh, Konvo yang di Adit depannya Easy. isi ya. Dulu di Pulo pertama kali. Oh, di Pulau. Jadi Pulo. 1 bulan setelah Konvo buka, kita buka barengan dengan brand SM, es kopi juga. Es Oh, kopi. bareng waktu itu sama SMU. Iya, undi lah. Duluan SMU. Kalau buka outletnya duluan SMU. Tapi Kalau jualan online duluan kita oh iya, iya. gitu, Yang di Jombang. yang di Jombang. Berarti lebih suka dalam dunia usaha ya. Kenapa kok nggak ikut apa namanya Ikut orang, ikut orang atau ikut atau instansi. apa setelah kegagalan di proyek itu terus kemudian oke lah tak berusaha aja berusaha. Kita dulu usahanya kan di kontraktor. Pertama ikut orang, terus usaha sendiri. Saya sendiri. Sampai ketemu bidang-bidang yang lain kayak ayam, terus perkopian, Berkopi sampai ya. akhirnya jatuh dan nggak ada modal buat usaha. Akhirnya ikut orang lagi, Sampai punya kafe itu ya. ya sampai punya pos kopi Zio. Sampai Pos punya kopi pas kopi Zio. Terus kalau boleh tahu yang sebelumnya itu, sampean tadi pernah bilang kayak di kontraktor, kemudian usaha kafe, usaha ayam, itu apakah awal-awal kenapa kok kepikiran aku buka pos kopi Zio, aku bikin kopi gitu. Iya, awalnya kita dari kontraktor dan ayam, terus kemudian ada temen yang dia tuh kerja di hotel bintang 5 waktu itu, bilang, Mas, ayo bikin kafe nanti tak kelolai. Iya. Nah, ya wes aku tak cari tempat dulu. Waktu itu di belakang rumah sakit ada lahan kosong. Iya. Oke, ini cocok untuk buat kafe. Tak bangunkan, tak bikinkan. Setelah itu beliaunya datang untuk bekerja di kafeku Iya. Iya. dengan timnya. Waktu itu rame banget di awal-awal. Karena konsep kita kan konsep orang seneng foto. Di Iya. situ banyak-banyak spot-spot foto. Foto.
setelah 1 bulan kemudian aku kan sudah balik ke proyek lagi di Bali waktu itu. Dihubungi lagi, Mas, saya mau resign. Lah, Kenapa? Karena ada proyek baru, kafe. Iya. oh, Loh, aku bikin kafe ya buat kamu kelola. Kok kenapa mau resign? Kok gitu kenapa ya? mau resign? alasannya? Alasannya nggak jelas, tiba-tiba pokoknya saya mau resign karena ada proyek baru kafe. Iya. Oke. Kemudian tak iyai, Iya. ya wis gak apa-apa. Nah aku bilang ya wis gak apa-apa, dia bilang lagi ini sama anak-anak sama timku semua Loh. keluar. Loh. Berarti duduk dipecat, duduk resign, tapi Ya dia keluar bubarno kabeh ya. Nah aku bilang, loh Mas, aku nggak ngerti kafe, aku nggak ngerti dunia F&B. Iya. Terus aman kalau keluar, terus apa sih pegang kafeku? Ya saya nggak tahu. Jawabannya saya nggak tahu. Nah waktu itu proyek lagi kencang-kencangnya, Iya. terus aku mikir, masa harus kadung gawe kok tiba-tiba ditutup. iya benar. Eman. Terus semisal tak carikan karyawan baru lagi, itu pun juga akan seperti itu lagi. Iya. Oke, aku terjun langsung sendiri. Nah terjun langsung itu ternyata tidak semudah yang tak bayangkan. Di kafe itu ya. Di kafe itu datang brand produk, datang, akhirnya aku mencoba. Margo gak penak, oke lah tak coba brand powder untuk minuman ini. Datang lagi brand baru lagi, tak coba produk ini lagi. Nah Jadi rasa itu semakin berubah-berubah. rasa semakin berubah-ubah karena mikir saya waktu itu orang kesini karena pengen foto-foto, Iya. tidak menghiraukan makanan dan minuman. Nah Apalagi rasa ya nanti. betul, rasa nomor sekian, Yang penting upload. upload foto. Berarti tergantung follower lah. Iya. Ibaratnya yang penting itu follower. Sing penting follower. Tutup ijazah ya. Iya benar. Yang penting follower, tutup ijazah. Tadi ijazahmu dhuwur percuma nek Nek wong follower titik. Enggak, nek wong buruh. Sorry Mas, anjaku rada sambat dadi buruh. Dono, masih jujur. Jadi waktu itu ada usaha kafe kurang lebih satu ya yang di belakang rumah sakit RSUD itu ya. Nah, waktu itu 3. Tiga. Karena namanya juga anak muda berjiwa yang menggebu-gebu, yang gak ada aturan. Iya. Baru buka, baru beberapa hari profitnya signifikan, kita bikin lagi di Bali. Di Bali. Ya di Bali belum jadi, kita bikin di Singapura, Kongsian. Wih, Terus kemudian sampai merambah ke Bogor. ke Bogor. Ya. Tapi satu nama ya, satu brand ya yang 3 brand, 3 kafe, satu nama. 3 kafe satu Satu nama. brandnya beda karena Iya. ngikut namanya Kongsi. Kongsi. Iya. Jadi bisa dikata Mas Dwi ini dulunya beliau memang dari dulu itu suka untuk berusaha, betul gitu Mas ya. Iya. Daripada ikut orang atau ikut instansi yang kayak anak-anak daftar CPNS gitu loh Mas. Iya. Jadi dari mendirikan usaha itu tadi, jatuh bangunnya seperti apa mungkin bisa diceritakan gitu Mas, dari usaha-usaha yang pernah dijalani sama Mas Dwi. Iya. Mungkin pada saat titik terendah sampean lah Iya. berarti. Titik terendah di saat sampean menjalankan usaha apapun itu, ataukah dan juga titik terendah pada saat Posko Bizio ini. Iya. Barangkali ada. Titik terendah yang tak alami yaitu berpura-pura sukses. Berpura-pura sukses. Berpura sukses. Dan berpura-pura repot ya. Iya. Iya. Jadi Cak dianggap sibuk. Jangan sibuk bisnisnya akeh. waktu itu kita sedang goncang kegagalan, digoncang dengan banyak sekali kegagalan. Kegagalan. Terus kemudian
gengsi dong nek aku tinggal jatuh. Iya. Akhirnya hutang ke mana-mana, hutang ke bank, Iya. sampai numpuk total itu 4 juta dolar. Hah? 4 juta dolar. Piro ya? Saya tak hitungi. Karo aku nek ngomong dolar. Dolar waktu itu berapa harganya, Mas? Kurang lebih 14 ribuan. 13 sekian. 4 dolar. Juta kali 14 ribu. Ci, gak ketok sampai anu. Kurang lebih kalau dirupiahkan berapa itu berarti Mas? Kurang lebih ya 50 sekian. 5 M. Pak. Uang semua ya Mas? M. Uang semua Pak. Ya mbok pikir godhong, nek godhong nang ngene pencet ae akeh. Kamu diutang BPKB mobiliomu ae sambat deh 55 M. 50 sekian ya? Iya. M. Itu dalam usaha apa itu waktu itu, Mas? Waktu itu numpuk dari kontraktor juga, dari usaha ayam juga, Sorry Mas, untuk kontraktor itu benderanya sampean bendera sendiri. bendera sendiri, Oh, bukan ikut orang ya? bukan ikut orang. Yang artinya dengan yang menjalankan ya, mulai tender, mulai administrasi segala macam ya. Terus kemudian dari usaha ayam pun Ayam. kita pertama bikin usaha ayam ya memang sukses. Sukses. Akhirnya kan banyak dana itu masuk, investor juga masuk. Oh sorry, ayam petelur ya? Broiler. Broiler. Oh iya. Oh, pedaging. Oke, daging. Berarti sempat melejit ya. Ada waktu berapa itu. ayam itu, Mas, waktu itu? Untuk ayam Iya. Kayak aneh gak ngitung Pak. Nek wis sekelas Mas Dwi ya, pengusaha yang besar. Sakmono gedene lho, Pak. Sakmono gedene iku pertanyaannya mungkin berapa kandang yang dipunyai ya Mas? kita dulu hitung ayam. Oh ayam. Karena kandang itu kan semua kita kemitraan. Oh kemitraan. Oke. Untuk ayam waktu itu 7 juta. Pak, 7 juta PT, Pak. Urip. Piye Mas maksudnya Disebar ke kemitraan. Kemitraan, gitu. Jadi yo gak siji nggon 7 juta PT. iya, cuma kan dalam pengelolaan nek kalau disebar juga kan membutuhkan tenaga juga, kita ngontrol satu persatu Gitu. untuk masalah pakan atau segala macamnya. Dari 7 juta itu tadi Akhirnya kan banyak hal yang tidak aku tahu. Masalah peternakan ayam. Peternakan ayam. gak ada basic ya. Nah, basicnya hanya dagang, cuman dalam pengelolaan itu belum begitu matang. Ketika ada virus bagaimana menanggulanginya, ketika Aratan ada lah. naik turunnya harga bagaimana menanggulanginya. Iya. Betul, betul. Nah waktu itu ayam kita untuk modalnya 1 kilonya itu kurang lebih 14-15 ribu. Nah sedangkan harga waktu itu sampai 8 ribu Waduh, jualnya, ruginya separuh lebih. Iya iya, turun Mau nggak mau drastis. harus rugi. Iya. Nah sedangkan kalau pemain besar kan misalkan ada naik turunnya ayam, mereka bisa kelola, kelola. jadi nugget, jadi apa. Lah kita Iya. tidak punya seperti itu. Oh cuma ayamnya aja ya nyenengan ya, jual Iya. ayam. Di tahun berapa itu, Mas, kira-kira? Di tahun 2015 2015. Yang ayam itu ya. Kontraktor juga masih jalan. kontraktor masih jalan, cuman saat ini kita hanya menyewakan alat proyek Oh, kayak total station Oh, di Jombang sendiri juga. di Bali di Bali. Sampai sekarang masih? sampai sekarang masih. Oh, Berarti ada yang ngelola ya sampai sekarang, Iya sampai sekarang yang masih megang. karena alatnya ada ya tinggal disewa-sewakan, terus kita tinggal hitungan ngasih fee sama yang ngasih project gitu Iya. aja sudah. Tapi udah nggak jalan ya untuk ikut tender atau ikut apa istilah PL atau apa itu. Oh, enggak. Swasta itu nggak ikut Kita ya. ikut swasta, nggak ikut pemerintah, sudah hanya menyiapkan aja, sudah lepas. Karena yang saya dapat yang di lingkungan saya waktu itu ya panas semua, Iya. nggak ada yang dingin, jadi gak ada duit ya, iya. gak nyambut gawe. Dunia kontraktor ya. Terus penyelesaian utangnya itu gimana, Mas? Dari range 2015 itu apakah bertahap atau
ada keberkahan nih dari Tuhan, kamu tak kasih seret langsung dalam waktu 1 tahun itu lunas semua utangnya? Enggak, ya waktu itu sempat menyerah. Sempat menyerah. Sempat menyerah, jadi gak mungkin aku bisa bayari duit sak menikahi. Iya sih. 50. Wah, kok gak juta Pak ya? Terus. Kemudian aku kerja apa? Ben iso nyauri duit sak menikahi. Gak ono. Kalau boleh tahu kondisi menyerahnya itu yang seperti apa? Wes nggak punya uang sama sekali. Sudah nggak ada uang sama sekali, sudah nggak ada harapan Hidup. untuk nyauri utang. Bahkan sampai waktu itu nyetir mobil itu kayak nabrak ini jalan satu-satunya Untuk solusi menyelesaikan. semua ini. Karena orang lain nggak ada yang tahu. Iya, Maaf kalau orang tua nggak tahu ya Mas ya? orang tua nggak tahu, waktu itu nggak tahu. Nah, ketika mau nabrakkan mobil ini keingat orang tua. Ketika aku nanti mati, terus apa mereka gak nangani wong tua aku? Oh iya, pasti laginya ke keluarga ya. Betul. Kok efek ya? Oke, lanjut Mas. Di situ kemudian Mulai berpikir ulang gitu ya. mulai berpikir ini caranya lebih duit. Aku pengen koncoan karo setan Mas, waktu itu. Bisa maaf Mas, waktu hutang sekian banyak itu numpuk itu jenengan berada di Jombang atau di Bali? Di Bali. Di Bali. Di Bali. Karena ya koncoannya koncoan karo setan dengan Oh banyak Mas tempat-tempat kalau di sana yang mendukung keinginan sampean kan banyak. Aku raru Bali, raru di Bali. dunia setanggup dunia setan itu. Iya gelap. Kita sangat berteman waktu punya uang. Iya Harta, ketika tahta. gitu. Kita mau berteman dengan setan, golek nomor gak oleh Mas. Maksudnya nomor WA? Bukan. Nomor togel. Merwean di setan. Jenengan sempat main togel? Sampai seperti itu karena wis gak ada solusi. Piye hotel togel yang darat atau laut udara? Maksudnya ikut yang Hong Kong atau yang Kita Singapura. online ya berarti ya. Sampai kepikiran seperti Sampai itu. kepikiran seperti itu. Apa sudah dilakuin Sudah ke tempat yang biasa orang cari nomor, kita juga ke situ. dan sempat dapat? Ya alhamdulillah. Ketika kita nggak punya uang Mas, setan mau koncan karo dhewe. Dan temu ya Mas itu. Klotak nggak muncul nomornya. Berarti sia-sia. Sia-sia. Nah di situ titik balikku. Sampai setan. Ambil setan Mas. Titik balik. Piye Mas? Aku keuang. Di sahur utangnya disaur sampai setan ta ya. Mboten Mas. Padahal pin duit gua akeh setane koncan karo aku. Oh iya paham. Oh. Nek duwe akeh kan setane Tumpuk. ya gak setan tok ade kan ya doyan ya. Iya, Nek koncoan ambek wong sing duwe akeh. Iya bener. Kan ade katut manise. Nek kadung gak duwe. Ngado kabeh. Ngado kabeh. Termasuk yo. Ojo wong, setan ae lo ngado ambek kon ngene sih. Berarti nggak sempat ada uang seperti itu terus akhirnya sampai main togel terus akhirnya togel pun ya nggak penghasilan ya nggak ada penghasilan ya. Togel itu nggak berpihak pada saya. Terus yang berpihak akhirnya apa Mas sampai bisa nyaur utang? Nah waktu itu sangat kecewa dengan si setan ini. Iya. Saya pulang terus menang. Ya Allah, ndonga sama. Ya Allah, kalau sampai kayak ngeten iki, dalan nopo sing kulo lalui ben saged nglunasi utang kulo. Kulo nangis, kulo merenungi ten griya, gak kerja apa-apa selama 3 bulan, hanya nerima telepon dipisui wong, gak nerima telepon digoleki wong. Sambat-sambat karo sapa, gak ono sing sambati. Waktu itu masih bujang ya 3 bulan Waktu gitu. itu masih bujang. Terus untuk sehari-hari kan nggak ada Akhirnya- penghasilan. Terus untuk sehari-harinya gimana Mas? Setiap hari ya jual aset, ada apapun, motor jual, ada apa, pokoknya buat makan selama 3 bulan. Iya. Sampai saya menyadari aku belum bangkrut, aku belum ganti apa-apa. Iya.
terus apa yang tak andal. Nah dari situ mungkin ya pertolongan Tuhan itu datang, entah dari mana. Waktu itu ya orang biasa bilang kan, yo ini le jodoh maut rezeki ku ono sing ngatur. Iya. Kamu tidak akan dimatikan sebelum semua rezekimu tersampaikan. Iya. Loh aku gak ndek apa-apa, Dan utang juga banyak. utangku ya akeh. Iya. Nah, tapi kan kamu gak mati, Iya. berarti masih ada kesempatan. Berarti Tuhan ingin melihat kamu itu Berusaha lagi. berusaha. Dan Oke. itu orang yang gak kenal, Yang ngomong seperti itu. yang ngomong seperti itu, berarti wis gak kenal. Nah dari situ aku sadar, oh iya, berarti aku butuh kerja. Iya. Dan saya jenengan ya merasa saya masih punya Tuhan yang selalu bisa menolong lah ibarat. Iya. Iya. Aku kerja ikut orang, bias mengabdi lah sampai ketemu dalani. Iya. Dari situ mulai gini, untuk melunasi utang caranya gimana jenengan dulu? Caranya Banyak loh Mas soalnya nggak 50. tahu lah, aku tiba-tiba itu ada uang, tiba-tiba usaha apapun itu lo lancar kan. Usaha apa sih waktu itu Mas? Kontraktor, waktu kontraktor Oh, ya. kontrak. Oh, masih jalan ya? Gampang. Masih jalan ya? Iya, apapun gampang. Niatku ya nyaur utang, Dapat langsung sahur, dapat dapat langsung sahur. Padahal sebelumnya sempat menurun ya untuk kontraktor. Iya, menurun banget. Tapi setelah jenengan lebih apa ya, ibaratnya legowo, lebih berusaha mendekatkan kepada yang atas ya, yang Maha Esa. Legowo, kayak bilang ya Ya, pengakuan. pengakuan. Soalnya nek waktu dulu aku gak ngaku aku bangkrut, ya tak terus no gengsiku. Oh iya. Nuruti gengsi. Nuruti gengsi. Kemana-mana sekutu mobilan. Iya. Dulu punya mobil banyak berarti ya. Iya, alhamdulillah. Jadi titik baliknya sampean setelah bangkrut itu ada dibantu dengan kontraktor waktu itu yang Iya. semakin pesat perjalanannya. Iya, kontraktor lagi ke ayam lagi. Dan dia juga jalan, akhirnya ayamnya. Iya, jalan. Akhirnya juga muncul Posko Visio. Bisa. Profitnya luar biasa waktu itu. Posko Visio 2019 itu Iya, luar biasa sekali. luar biasa sekali. Kalau boleh tahu berapa Mas omsetnya satu bulan? Kalau omsetnya satu hari itu bisa buat beli motor. Satu hari beli motor, satu outlet. 2 outlet. Dua outlet. 2 outlet Iya, Ngeri pak. kencang. Kenceng ya. tahun 2019. Terus menerus awal. Jadi utang yang 50 tadi udah tersingkirkan ya ibaratnya. Udah selesai. Tersingkirkan karena kita kan punya aset. Nah, aset itu kita jual semua. Ada Oh. beberapa yang kita sewakan. Masuk kafe, pabrik dan lain-lain itu kita sewa-sewakan. Sewa-sewakan. Sewanya gak nanggung 12 tahun, 15 tahun. Oh, Agar- jadi dengan nominal akhirnya berlipat. Akhirnya berlipat. Berlipat terus. Oh. Tapi mohon maaf kalau sekarang sudah lunas berarti ya semua. Alhamdulillah. Sudah Sudah. plong ya. Iya, Enggak merasa pingin bunuh diri lagi. iya, sudah. Alhamdulillah lah. Ya, dimunculkan orang-orang yang bukan kiai ya, orang-orang yang ngomongnya iya, iki wong ta malaikat, ngomongnya selalu nang Selalu kena di hati ya. Dan itu orang yang nggak sampean kenal. nggak kenal. Sampai jodoh pun aku sebelumnya kan nggak suka dengan profesi istriku. Kalau boleh tahu apa Mas? Istriku dia ada profesinya, Oh, terus iya. kemudian aku nggak suka Iya. Dengan profesi yang seperti dengan itu. profesinya, tapi kemudian aku senang. Biasanya orang yang nggak suka itu nanti Senang jadi dengan- jodohnya. iya, senang dengan orangnya. Terus kemudian orang bilang gini, cinta itu anugerah, Iya. gak iso kan menghindar, dan jodoh itu ditentukan, gak iso kan menolak. Betul. Gak bisa menolak dan memilih. Nggih, Iya. jodohmu itu ya Dari situ kamu sebagai seorang laki ya harus mendidik menjadi yang lebih baik lah. jadi lebih ibarat. baik. Ya kamu juga harus lebih baik Iya, setelah ha. nikah. Sebagai imam harus menjadi yang lebih baik. Iya, Perjalanan panjang ya Mas, mulai dari bangkrut terus dunia kontraktor juga meninggalkan utang sekian,
ayam, bisa kafe. bisa bangkit lagi titik Bisa bangkit. baliknya, dan akhirnya kembali lagi ke Zio, pos kopi Zio. Pos Kopi Zio. Ada berapa outlet mas kalau boleh tahu? Untuk sekarang 24 24 outlet 24 Waduh. outlet. di Jombang semua. Di Jombang semua. Dengar-dengar ada yang di Kertosono. Baru ada satu. Sama di Mojokerto baru ada satu. 26 berarti. 26. 26. Itu semua dipegang jenengan sendiri atau kemitraan atau gimana Mas? Kita buat kemitraan. Buat kemitraan. Kita pengen aku bilang sama istriku, Iya. Ade wis duwe omah, wis duwe kendaraan, ya duwe anak, terus kurang apa meneh. Iya. Nah, kalau gak jawab berarti kita harus bermanfaat bagi orang lain. Iya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi Untuk orang lain. orang lain. Iya, bisa jadi. Berarti rezeki setelah nikah semakin mengalir ya. Semakin mengalir, alhamdulillah. Dan sudah punya anak ya sekarang. Iya. Alhamdulillah. Mungkin lebih besar lagi habis ini ya. Kalau yang Amin. dipunyai Mas Dwi sendiri dari 26 outlet itu ada berapa? Kita Yang ada dipegang sendiri 5 outlet. 5 outlet Yang Iya. di mana aja itu Mas kalau boleh tahu? Di Jombang Kota semua. Jombang Kota semua ya. di kota Yang lainnya sisanya berarti kemitraan. kemitraan. Sisanya kemitraan. Konsepnya seperti apa itu Mas kalau boleh tahu? Pos Kopi Zio konsepnya take away, jadi beli langsung pergi, Tanpa dine in tanpa dine in. atau menyediakan tempat sedikit lah seenggaknya. Dine in ada untuk 4 orang, 5 orang gitu. Oh gitu. Kenapa kok gitu Mas? Karena kita pengalaman dari kafe dulu, semakin banyak orang yang nongkrong, Iya. semakin sedikit profit kita. Oh, Dari mana bisa mengukur seperti itu Mas? Ya, praktek. logika Praktek. Pak. Soalnya kan gini, nek kafe kan mungkin jangkauannya lebih lebar, lebih luas, tempatnya juga kan Iya. lebih luas ya. Semakin banyak orang datang kan seharusnya semakin meningkat profitnya. Iya, kalau semakin banyak orang datang terus pergi beli itu meningkat. Nah, jangan kalau datang terus nongkrong kayak berjam-jam. Oh iya iya. Orang iya. yang lain mau datang kan Mau nggak bisa, kan Pak. alasan Rasa-rasa rame, rame, iya, lega tau. Paling kok antri pesennya kan ya Pak, bakal antri kan ya. Iya betul. Berarti Belum lagi konsep dapat tempat Zio duduknya. kayak gimana ya? Konsep Zio berarti untuk take away. Take away. Untuk take away. Ngomong-ngomong masalah kemitraan Mas, kalau boleh tahu, misalkan nih kita Iya. mau bergabung menjadi mitra Pos Kopi Zio itu gimana alur atau prosedur? Ya. Untuk bermitra dengan Pos Kopi Zio, yang pertama tempatnya harus strategis. Nah, setelah itu kita survei, kita lihat pasaran di sana. Kalau memang pesannya bagus, oke kita kemitraan. Tapi kalau tempatnya kurang bagus, Iya. lebih baik jangan, daripada buang-buang uang. Jangan itu jenengan berikan solusi atau jangan itu ya sudah jangan cari tempat lagi. Iya, kita bilang jangan. Kalau bisa cari tempat lagi yang Lebih strategis. lebih strategis. Kalau boleh tahu untuk budgetnya sekitar berapa Mas kalau kemitraan? Untuk kemitraan budgetnya sudah termasuk food dan isinya itu 25 juta. 25 juta. sudah lengkap itu ya. Iya, sudah siap jualan. Berarti kalau lengkap, ada paket yang nggak lengkap nih berarti. Iya, paket yang nggak lengkap misalkan mereka bisa bikin booth sendiri, monggo. Nah, itu hanya 12 juta. Kita hanya paket kemitraan dari marketing, terus kita kan selalu ada soft opening itu gratis 1000 cup, itu dari kita. Oh Grand gitu. opening, buy one get one. Semua marketing kita yang handle. Iya. Terus si owner kita sharingkan caranya marketingnya bagaimana. Misalkan weekday harus promo bagaimana, weekend harus promo bagaimana. Oh beda-beda ya Mas ya, Beda-beda. antara weekday, weekend gitu. Iya. Soalnya pernah emang saya lihat di Pos Kopi Zio nih Mas ya. Jadi ada promo beli 2 gratis 1, beli 3 cuma 25.000, beli 1 gratis 1. Dan ada nih Mas, kalau kenapa setiap pembukaan outlet selalu free 1000 cup? Iya. Untuk kenapa kok free 1000 cup? Karena gini, kita pengen mengundang banyak orang biar tahu outlet kita di mana. Iya. Nah, tapi kan dengan syarat mereka harus share di Instastory tentang pembukaan
outlet baru kita. Oh, buat daya tarik Ya, yang lainnya. kemudian satu orang yang bikin story, kita yakin 20 lebih temennya akan melihat storynya. Tuh. Loh, apa sih iki kok Penasaran bikin story ya temenku? gitu. Heeh. Oh, Oke, Zio ternyata Zio. bukan di sini loh. Nah, kemudian berbagi itu kan ya baik. Baik. Iya. Berbagi itu baik. Berbagi itu baik. Mengandung makna. ya. Sedekah, Pak. Sudah. Kita juga trainingkan ke anak-anak yang kerjanya itu Saman harus baik dengan customer. Oh. Hari ini saya baik dengan customer, kita yakin 2 minggu lagi mereka akan datang dan Hmm. mereka akan membawa masa lagi untuk yang lebih banyak. Nah, sebenarnya kayak temennya, ayo ngopi nang nih kopi A, Ya. Nazio ae sing dodol ayu, ramah dan bla 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 gitu. Yes. Berarti ada daya tarik sendiri untuk yang jaga ya. Betul. Harus cewek Cewek boleh, cowok boleh, tapi single. harus single Harus Harus single dan single. harus ganteng. dan harus ganteng. Maaf mas. Sawedi yo gini yo. Nih ganteng enggak aneh? Enggak. Lebih menguntungkan orang lain ya, lebih beruntung. Jadi kalau boleh tahu nih Mas, mereka yang kerja di Mas itu harus mempunyai daya tarik kan berarti untuk menarik karyawan, dan apa feedback yang mereka dapat kalau misalkan selain salary lah? Kita selain salary ada 2,5% untuk satu karyawan 2,5% Di luar gaji. di luar gaji dari omset. omset. Wah, Banyak ya. ya banyak. 2,5%. Oke. Dan kalau boleh tahu satu outlet berapa karyawan? Kita ada 3 sampai 4 karyawan. Berarti anggaplah 10% lah. Iya, 2,5. Iya, Kalau 10%. 10%. Tapi dari omset. Dari omset. Enggak takut rugi, Mas. Kita nggak pernah rugi kalau seperti itu. Karena konsepnya sedekah. Iya enggak. 2,5% harta kita adalah milik orang yang membutuhkan. Nah mereka yang bekerja di kita kan juga membutuhkan. Iya. Nah kenapa kita nggak salurkan ke mereka aja? Oh, Yang iya. jelas yang pasti mereka juga membutuhkan. Iya. 2,5% untuk karyawan. Betul. Di luar gaji ya. Kalau termasuk untuk yang insentif. yang kemitraan mereka dapat, atau Mas sendiri ada konsep kalian beli di aku, karena kan ada yang franchise atau kemitraan yang seperti itu ya. Mereka dilepas, ada yang dilepas ya udah kalian jalan sendiri. Ada juga yang resep harus dari saya. Ada juga yang bagi hasil. Itu gimana kalau dari konsepnya Poskovisio? Kemitraan kita nggak bagi hasil, mereka jualan dapat banyak ya dapat banyak untuk mereka. Cuman bahannya kan beli dari kita. Oh. Nah, semisal mereka bisa dapat bahan yang lebih murah dengan kualitas yang sama, Ya. kita persilakan Pak, Iya. untuk monggo untuk beli di sana. Seperti sirup kita kan ada sirup Monin. Nah, di kita itu kita jual dengan harga per liternya 160.000. Sedangkan kalau beli di luar? Sedangkan kalau beli di Surabaya itu 155.000. Beda 5.000. Mau beli di Surabaya, beli di sini gitu kan ya Mas? Nah, kita kan selalu tunjukkan kalau beli Surabaya di sini loh. Iya, Kalau iya. sama mau main ke Surabaya, mampir ke situ, monggo beli banyak sekalian. Nah, kalau di kita kan karena kita juga kena ongkir Oh iya. dari Surabaya ke sini. Iya. Iya, iya. Berarti untuk kemitraan juga jenengan pantau ya atau training ya Iya, untuk kita awal. training untuk awal-awal, terus kemudian kita pantau selama 6 bulan itu. Ketika turun, mereka harus bilang, Mas ini turun. Nah, treatmentnya bagaimana untuk menaikkan omset lagi? Ada tips nggak Mas untuk mendirikan usaha agar mungkin cepat berkembang atau gimana lah? Dari teman-teman nih, misalkan dari teman-teman kos-kosan ini dia kepingin Mendirikan. mendirikan usaha, Biar ada semangat. ada saran atau motivasi dari sampean ada tips gitu. lah ibarat. Kuncinya gini, buat pembeli itu senang. Buat pembeli itu senang. Iya, kalau pembeli senang, penjual juga akan senang. Gimana itu Mas? Bisa di Misalnya gini, di Poskovisio kenapa kok selalu setiap hari itu ada promo? Iya. Iya. Nah, kadang dapat gratisan,
Nah itu ketika pembeli yang baru pertama beli terus tiba-tiba dapat gratis, tiba-tiba dapat promo, itu kan senang Mas. Seneng, Oh, iya, seneng. seneng yang gratisan. Iya, Kabeh wong seneng nek gratisan. betul. Heeh. Mereka senang, ada yang senang, akhirnya jadi berkah. Iya. Ah, iya. Ini tadi nggak bawa Mas ya? Oh enggak. Masih Perjalanan. Oke. Soker enak. Oke Mas Dwi, jadi dalam perjalannya Posko Video ini apakah ada sosok terpenting yang selalu mendampingi, mensupport atau bagaimana peran penting dari beliau itu? Kira-kira siapa? Oh itu. Iya enggak apa-apa ya. ya saya yang paling penting di sini yaitu yang menjadi istri saya sekarang, Mantan pacar. mantan betul. Dari awal dulu memang kita yang konsep, terus kemudian saya kerja di proyek, terus saya yang membagi-bagikan produk itu ke teman-teman dari door to door. Mouth to mouth. Iya. Terus kita buka pertama itu online, dari teman-temannya istri mulai dicobain, mulai pesan, itu semua istri yang melamar. Terus kemudian untuk yakin untuk bikin boot Dan sampai sekarang dan sampai sekarang selalu Nggih, alhamdulillah. Ya kadang ya ngereweti juga. wajar Mas. Wajar. Nggih. Dan kalau arti sukses sendiri menurut Mas Dwi? Menurut saya selalu bermanfaat buat orang lain. Sukses itu selalu bermanfaat buat orang lain. Nggih. Karena apa yang kita cari ya apa meneh kita. Mau jodoh mau rezeki ya jangan saya ngatur. Benar. Yang penting selalu bermanfaat untuk orang lain sekitar kita. Iya, iya. Semua makhluk hidup itu diciptakan bermanfaat. Ya. Tapi ada yang kurang bermanfaat, Ada yang bermanfaat memanfaatkan. dan sangat bermanfaat. Iya. Nah, pilihan itu tinggal silakan untuk dipilih masing-masing. Kamu mau menjadi orang yang biasa aja, yang bermanfaat atau sangat bermanfaat buat orang? Betul. Satu sana. Oke. Kalau saran dan motivasi ini Mas Dwi buat teman-teman penghuni kos-kosan ini kan mereka yang ingin mendirikan sebuah usaha, katakanlah aku pingin koyo Posko Visio iki, atau mereka yang sekarang sedang menjalankan usaha tapi lagi gonjang-ganjing, apalagi di era pandemi yang sekarang ini kan, yang padahal di era pandemi tapi kok bisa sampai melejit gitu Posko Visio. Nah itu mungkin ada dari Mas Dwi bagaimana? Selalu fokus pada usaha masing-masing. Jangan hiraukan omongan orang lain. Dalam arti kalau memang itu negatif, tidak usah didengarkan. Oke. Yang penting kita fokus di usaha kita. Fokus ya. Iya. Jadi kunci dari Mas Dwi ini adalah fokus. Ibarat kata kita punya dua tangan, betul kan Mas? Betul. Kita nggak bisa nutup semua omongan orang-orang itu, tapi Semua kita mulut. bisa hanya menutup telinga kita dan melihat mata kita untuk menuju ke depan. Bagaimana masa depan kita? Seperti itu. Luar biasa. Istimewa. Oke, cukup sekian Mas Dwi. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kos-kosan ini. Kisah orang sukses, banyak pelajaran yang bisa kita ambil mulai dari awal Mas Dwi ini tadi yang punya utang begitu banyaknya ya. Iya, hampir 50 lebih ya. Iya, 50 lebih, 50 miliar lebih. Terus kemudian ada titik baliknya di situ bahwa kita harus mengakui bahwa kita salah, kita lagi di bawah. Dengan pengakuan itu tadi Mas Dwi bisa sampai berubah menjadi lebih baik lagi, mendirikan Posko Visio sampai akhirnya berkembang di seluruh cabang, bahkan bisa menjadi Posko Visio atau pos kopi nomor 1 di Indonesia. Amin. Oke, terima kasih. Cukup sekian.
Oke. Jangan lupa terus dukung channel kami di 3 cm untuk terus berkarya, gitu kan Pak ya? Iya, berkarya ya kita saling support lah. Support. Jangan lupa ini Poskopizio, beli Poskopizio di gerai terdekat kalian dimana Atau follow IG-nya follow IG-nya ini di follow sini ya. IG-nya Zio. Nah di sini. Oh, iya. Nah, terus muncul mana? IG-nya 3 cm. Iya. Miku nanti Pak ya. Pak tuh bisa set lah. Oke, cukup sekian. Terima kasih Mas Dwi atas kehadirannya. Mungkin jangan kapok ya Mas kesini. Tunggu di episode selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.